Американська сторона хотіла, щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни. Чи готові ми до припинення вогню або до тиші? Ми конкретно це зробили і сказали так. Tekanan Amerika Serikat kepada Ukraina untuk menunjukkan kesiapan mengakhiri perang dengan Rusia diterima Presiden Volodymyr Zelensky. Yaps, Zelensky menyatakan negaranya telah setuju untuk gencatan senjata usai perundingan antara pejabat AS dan Ukraina di Jeddah, Arab Saudi. Zelensky mau tak mau harus meng-ACC permintaan AS ini demi kelanjutan bantuan militer yang sebelumnya di-stop Washington. Melunaknya sikap Zelensky seolah berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya, di mana dia sempat bersitegang dengan Presiden AS Donald Trump. Lantas, seperti apa perjalanan cekcok antara Zelensky dan Trump hingga berujung menghasilkan kesepakatan? Dan seperti apa reaksi Rusia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam wawancaranya, Zelensky memaparkan hasil negosiasi AS Ukraina di Jeddah Selasa 11 Maret 2025. Ia menyebut AS ingin Ukraina menunjukkan kesiapan untuk mengambil langkah cepat guna mengakhiri perang dengan Rusia. Saat ditanya apakah Ukraina siap melakukan gencatan senjata selama 30 hari, Zelensky memutuskan pihaknya bersedia. Sebagai imbalan kesediaan melakukan gencatan senjata, AS akan melanjutkan pengiriman senjata ke Kiev. Menurut Zelensky, dilanjutkannya pengiriman bantuan militer dan pembagian informasi intelijen adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, ia setuju melakukan gencatan senjata. Langkah yang diambil Zelensky menjadi bukti keseriusan Ukraina untuk mengakhiri perang. AS dan Ukraina pun tinggal menunggu respons dari Rusia. Zelensky menyebut jika Rusia menyetujui gencatan senjata yang disepakati AS dan Ukraina, maka itu akan menjadi jalan untuk mengakhiri perang. Американська сторона хотіла, щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни. Після цього, якщо українська сторона продемонструє, американська сторона давала нам слово, що вона відновить допомогу. Так, і американська сторона це зробила. Ми продемонстрували, вони це зробили. Чи готові ми до припинення вогню або до тиші? Ми конкретно це зробили і сказали так. А питання, чи буде готова на це руська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного? Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю, що тиша в небі і тиша на морі зрозуміло, як моніторити для нас, але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи і розуміючи, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому і про це говорили сторони. Це дуже важливо. Kesepakatan AS Ukraina tercapai setelah melalui banyaknya pertikaian antara Trump dan Zelensky. Saling sindir antara kedua pemimpin itu bermula saat pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi tanpa melibatkan Ukraina. Karena tidak diajak, Zelensky khawatir negaranya akan terpinggirkan dari perundingan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Zelensky pun menegaskan tidak ada keputusan tentang konflik Rusia-Ukraina yang dibuat tanpa kehadiran Ukraina. Mendengar Zelensky menggerutu, Trump merasa jengah dan kecewa bahkan menyalahkan Ukraina sebagai pihak yang memulai perang. Menurut Trump, Ukraina seharusnya bisa menghentikan perang sejak awal, namun Zelensky tidak melakukan hal tersebut. Saat Trump merasa punya kemampuan untuk mengakhiri perang, usahanya malah dicibir Zelensky. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Trump bertubi-tubi melontarkan pernyataan pedas kepada Zelensky. Mulai dari menyebutnya sebagai pemimpin diktator karena menolak mengadakan pemilu Ukraina, hingga menuding Zelensky telah menghabiskan uang AS. He refuses to have elections, is slow in
the real Ukrainian Poles. I mean, how can you be high with every city is being demolished? He's pretty easy, pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. But think of it, a modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. Komentar pedas itu dibalas Zelensky dengan mengkritik Trump yang ia sebut hidup diselimuti gelombang disinformasi Rusia. Menanggapi sebutan diktator, Zelensky mengaku tidak tersinggung. Kata Zelensky, hanya orang diktatorlah yang tersinggung jika mendengar kata tersebut. Я зрозумію це, так. Але для чого ображатись? Ображався би на слово диктатор той, хто є диктатор. А так я це сприймаю як, ну що ж, зробиш. Saling sindir Trump Zelensky tak berhenti di situ saja. Saat bertatap muka untuk membahas kesepakatan mineral tanah jarang, pertemuan keduanya malah menjelma menjadi forum debat sengit. Di ruang oval, Trump menuduh Zelensky tidak menghormati AS dan tidak siap membahas kesepakatan damai. Wapres AS JD Vance yang turut mendampingi Trump juga menuding Zelensky tidak tahu terima kasih atas dukungan AS. Di tengah perdebatan, Zelensky tampak berusaha menyampaikan pendapat, sementara Trump terus-terusan mengomelinya. Getting killed. Of course we want to stop the war, But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with you. a guy named Biden, who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Situasi ini berlangsung selama 5 menit hingga akhirnya Trump meminta perdebatan dihentikan dan meminta para wartawan keluar dari ruang oval. Sekitar 1 jam kemudian, Zelensky tiba-tiba meninggalkan Gedung Putih tanpa menandatangani kesepakatan mineral tanah jarang yang seharusnya menjadi agenda utama. Usai huru-hara ini, AS mengumumkan menghentikan sementara bantuan militernya ke Ukraina. Zelensky merilis pernyataan di media sosial yang menunjukkan penyesalan atas apa yang terjadi di Gedung Putih. Ia pun menyatakan sudah waktunya memperbaiki keadaan dan siap bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mencapai perdamaian. Perselisihan mereka tampak mereda setelah Trump mengatakan dirinya menghargai surat yang diterima dari Zelensky dan menegaskan Ukraina siap bernegosiasi sesegera mungkin. Sebagai respons atas hasil pertemuan AS Ukraina di Jeddah, Kremlin menyatakan pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menuturkan pihaknya sedang menunggu informasi lengkap terkait usulan gencatan senjata selama 30 hari. Peskov bilang Rusia sedang meninjau pernyataan-pernyataan yang dilontarkan menyusul hasil pertemuan tersebut. Meski Trump mengatakan akan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Peskov menyebut belum ada jadwal resmi pembicaraan kedua pemimpin tersebut. Внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джинде. Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Волц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джинде. Вот сначала мы должны эту информацию получить. Setelah ditekan AS untuk berdamai, akhirnya Zelensky menyetujui usulan gencatan senjata selama 30 hari. Zelensky bersedia melakukan gencatan senjata dengan imbalan dilanjutkannya bantuan militer dari AS. Kini, AS dan Ukraina tinggal menunggu keputusan dari Rusia. Akankah Rusia juga setuju melakukan gencatan senjata? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.